Disclaimer: cerita dalam video ini hanyalah imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realita dan fiksi. Disebut sebagai Swordmaster yang terperangkap di ruangannya sendiri, Ghislaine Perdiem selalu dirumorkan sebagai putra sulung tak berguna Count Perdiem. Semua orang mengatakan dia sudah kehilangan akal dan tidak terkendali. Namun malam itu di tepi jurang, dengan dasar yang dipenuhi api membara, Ghislaine datang memberikan pelajaran yang tidak akan terlupakan pada seorang pria berbadan kekar. Dengan armor dan jubah hitam serta topeng hitam, ia membawa sebuah senjata tajam. Melayangkan serangan bertubi-tubi pada musuhnya hingga ia lemah tak berdaya. Dengan sorot mata tajam, Ghislaine menanyakan tentang bagaimana tanggapan pria itu tentang perangkap yang sudah dia buat. Pria berbadan kekar di depannya terkejut, menelisik tampilan Ghislaine dan mulai menyadari sesuatu. Dengan terkejut, ia bertanya apakah dia Ghislaine si sampah itu. Dia menjadi bingung sebab Ghislaine menyiapkan perangkap untuknya. Dia menuduh Ghislaine sudah mengetahui semua rencananya. Ghislaine mengatakan bahwa bukan hanya itu, dia bahkan tahu berapa jumlah musuhnya, siapa mata-mata mereka, dan siapa yang membantu tentara mereka. Dia mengetahui semuanya dari awal. Tidak terima, pria berambut pirang yang sudah berlumuran darah itu berteriak dengan kencang, sambil terus mengatakan tidak mungkin. Dia selalu punya kartu as tersembunyi. Dia memaki Ghislaine, mengatakan dia tidak berguna. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan hinaannya, Ghislaine sudah lebih dulu menghantamkan kaki ke wajah pria itu tanpa ampun hingga tubuhnya terlempar jauh. Ghislaine terus mendekat, ia menantang musuhnya, mengatakan bahwa meski berapa kali pun dia mencoba menyerang, pemenangnya akan tetap Ghislaine dan akan selalu begitu. Karena Ghislaine sudah mengetahui semua rencana mereka. 1 tahun yang lalu, di kerajaan Lutania dekat negara Perdiem, seorang pemuda baru saja terbangun dari tidurnya. Dia adalah Ghislaine Perdiem, yang tampak bingung dengan apa yang terjadi. Dia bertanya pada dirinya sendiri kenapa dia masih hidup dan apa yang sudah terjadi. Ingatannya kembali pada saat di pertempuran. Tubuhnya sudah berlumuran darah, dengan bekas sayatan di mana-mana. Asap muncul di sekitar mereka akibat ledakan, pedang tertancap di tanah, dan sudah tidak bertuan. Ketika suara dentingan pedang saling beradu, Ghislaine justru bersimpuh menahan tubuhnya yang sudah tidak kuat berdiri lagi. Pedang tajam menancap di tubuhnya. Di hadapannya ada seorang pria dengan rambut merah panjang. Dia adalah salah satu noble knight terbaik di 7 benua Idun. Dia melihat Ghislaine dengan tatapan penuh ejekan. Ia bahkan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Ghislaine Perdiem, seorang mercenary king dan salah satu ksatria terkuat di 7 benua. Dia mengatakan perang telah berakhir, sambil menodongkan pedang ke arah Ghislaine. Idun dengan sombong menanyakan apakah Ghislaine memiliki kalimat terakhir, tapi Ghislaine dengan tegas mengatakan tidak. Dia hanya merasa kecewa karena tidak bisa membalaskan dendamnya. Meski menyadari hidupnya mungkin sudah tak lama lagi, Ghislaine tetap enggan menyerah. Ia mengutuk Idun untuk segera mati karena dia hanyalah bajingan menjijikan. Tapi Idun hanya menanggapinya dengan santai. Dia mengatakan bahwa Ghislaine terlalu arogan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia tidak menyangka Ghislaine adalah putra sulung keluarga Perdiem yang telah hancur. Dia bahkan tahu jika Ghislaine meninggalkan keluarganya setelah kematian saudarinya. Ghislaine yang menahan marah bertanya dengan nada pelan bagaimana Idun bisa mengetahui hal ini, padahal mereka berdua berasal dari 2 kerajaan yang berbeda. Idun mengatakan tentu saja dia tahu, karena dulu dia bekerja keras untuk mencoba melacak Ghislaine. Ia bahkan mengatakan bahwa dia dan beberapa orang lainnya sudah bekerja sama dengan keluarga Delphine untuk menghancurkan keluarga Ghislaine. Mendengar Idun menyebutkan beberapa orang lainnya, ia langsung terkejut. Jadi selama ini ada orang lain selain keluarga Duke Delphine yang bertanggung jawab atas kejadian itu?
Namun Idun menertawakannya. Ia bilang tidak ada gunanya memberitahu Ghislaine lebih banyak karena dia akan segera mati. Ghislaine tidak terima dengan itu. Ia masih belum menyelidiki siapa yang bekerja sama dengan Idun. Ia berteriak kencang dan mengatakan bahwa Idun adalah bajingan dan Ghislaine tidak akan pernah memaafkannya. Tapi Idun menanggapinya dengan santai dan langsung menebaskan pedang panjangnya pada kepala Ghislaine saat itu juga, membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Saat itulah Ghislaine kembali ke alam sadarnya. Ia memegangi lehernya yang masih utuh dan merasa semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ia bahkan melihat pantulan dirinya sendiri di air yang ada di tong. Dia bertanya apakah semua itu hanya halusinasi. Tapi penampilan wajahnya pun tampak lebih muda dari sebelumnya. Ghislaine berpikir apakah dia ditangkap dan dijadikan tikus percobaan oleh mage atau semacamnya. Dia marah dan mengatakan akan membuat para bajingan arogan itu menyesal karena telah membiarkannya hidup. Tepat di saat seperti itu, seseorang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Dia adalah prajurit Perdium yang kini tengah berdiri di pintu tenda. Dia meminta agar Ghislaine kekuatan karena dia tahu bahwa Ghislaine sudah bangun. Tapi Ghislaine justru mengambil pedang dan mengarahkan ke leher sang prajurit, menjadikannya sebagai tawanan. Ghislaine mengatakan dia akan membiarkan prajurit itu tetap hidup asal Sia menjawab pertanyaannya. Prajurit itu tampak panik dengan yang dilakukan Ghislaine. Ia mengatakan, bukannya ini berlebihan? Dia mengatakannya dengan tertawa pelan, membuat Ghislaine yang tengah mengancamnya itu merasa heran. Ada apa dengan reaksi prajurit itu? Dengan gugup dia pun bertanya apa maksudnya. Prajurit itu menyikut Ghislaine dan melepaskan diri. Ia mengatakan bahwa Ghislaine tadi kan sedang kelelahan dan tantrum sampai ketiduran. Mendengar itu, tentu saja Ghislaine terkejut dan tidak percaya. Tapi prajurit itu meyakinkannya lagi dengan mengatakan apakah Ghislaine melupakan semuanya setelah tidur sebentar. Padahal tadi Ghislaine marah karena mau menyuruh para penjaga untuk menyerang para orc. Lagi-lagi Ghislaine terkejut, dia bingung dengan apa yang dimaksud para orc. Ia bahkan bertanya bagaimana dia bisa ngambek, omong kosong macan apa itu. Tapi prajurit itu tidak peduli. Dia melangkah keluar tenda dan meminta Ghislaine mengemasi barang-barangnya karena orang lain sudah menunggu. Ghislaine bertanya lagi sebenarnya mereka mau kemana. Lalu dengan sedikit heran, prajurit itu mengatakan bahwa mereka akan ke negara Perdium. Kini Ghislaine kembali terkejut, sampai menahan bahu prajurit itu dari belakang dan menyuruhnya untuk mengatakan sekali lagi. Sampai prajuritnya bahkan kesal dan hanya mengatakan apa. Ghislaine tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bukankah negara Perdium telah hancur? Hingga kini, Ghislaine kini berdiri di dataran tinggi, menatap tidak percaya pada apa yang terbentang di hadapannya. Bagaimana pemukiman negara Perdium yang hijau masih berdiri kokoh di sana, membuat Ghislaine terus berpikir kenapa semuanya masih utuh, padahal dulu dia melihatnya sudah hancur lebur. Prajurit yang ada di sampingnya mendengar semua ucapan Ghislaine. Dia berbisik di telinga Ghislaine, mengatakan apakah dia sudah bermimpi buruk hingga mengatakan kerajaannya sendiri sudah hancur. Dia bahkan mengatakan jika sampai Count mendengar ucapannya, Ghislaine bisa dibuang. Tapi Ghislaine mengabaikannya. Ia justru mencubit pipinya sendiri karena merasa semua ini adalah mimpi. Tapi sesaat setelahnya, Ghislaine sadar bahwa dia tidak berada di dalam mimpi. Kepingan-kepingan ingatan kemudian terbentuk dan mengalir di kepalanya. Wajah yang lebih muda, negara yang utuh. Mungkin itu artinya Ghislaine sudah kembali ke masa lalu. Ghislaine ingat sewaktu kecil dia membenci keluarganya karena dia memiliki sifat yang kekanak-kanakan karena ia sering direndahkan yang berujung menjadi permasalahan. Dan seiring berjalannya waktu, Ghislaine semakin dijauhi oleh banyak anggota keluarga. Karena tidak bisa menahan kritikan, Ghislaine akhirnya pergi dari rumah. Hingga beberapa tahun setelahnya, dia menjadi mercenary. Ghislaine selamat dari berbagai pertarungan. Dia membangun kemampuan dan membuat reputasi untuk dirinya sendiri. Ghislaine kembali ke negara Perdium demi menebus dosa sebelumnya.
Tapi begitu sampai, keluarganya sudah hancur menjadi debu, dan Ghislaine kehilangan segalanya. Tapi saat ini, semuanya masih di sini. Semua orang yang Ghislaine sayangi masih ada di sini. Ini memang sulit dipercaya, membuatnya sampai ingin menyanyikan lagu senang. Tapi dia sadar ini masih terlalu awal untuk merayakannya. Ghislaine lalu teringat ucapan prajurit di sampingnya, bahwa mereka di sini untuk menyerang para orc. Dia bahkan tidak bisa melupakan hari itu. Hari di mana sebagian besar prajurit yang menyerang akan mati. Di kehidupan sebelumnya, Ghislaine ikut dengan prajurit penyerangan orc dalam upaya membuat reputasinya sendiri. Saat itu laporan mengatakan hanya ada 3 orc. Ghislaine mengira melawan mereka akan mudah bagi orang sepertinya, yang tidak memiliki pengalaman memerintah prajurit. Tapi begitu mereka sampai di sana, terdapat lebih dari 20 orc. Mereka semua bahkan hampir mati karena Ghislaine yang keras kepala ingin memimpin pasukan. Tapi kali ini seharusnya mereka berhasil, karena para orc itu tidak benar-benar memiliki strategi. Akhirnya Ghislaine mempunyai kesempatan kedua untuk pertempuran ini. Masalahnya adalah, apakah orang-orang ini akan mempercayai Ghislaine karena mereka hanya menganggap dia adalah bajingan yang tidak berguna. Tak lama setelahnya, posko di depan sana tampak dihancurkan. Suasana menjadi gaduh dan tidak terkendali. Para prajurit di belakang Ghislaine terus berteriak bahwa ini adalah serangan orc dan mereka ada di sini. Para orc itu membawa kalak dan senjata tajam lain untuk bertarung. Namun itu tak membuat para prajurit menyerah begitu saja. Mereka langsung berbaur dan turun ke medan pertempuran. Melihat pertempuran di depan mata, Ghislaine hanya bisa terdiam. Dia berpikir, apakah para orc ini datang secepat ini juga di kehidupannya yang sebelumnya? Para prajurit banyak yang terluka, mereka mengeluarkan darah dari setiap sayatan kapak yang dilayangkan orcs. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan untuk membuat formasi. Dia adalah Skopan, pemimpin pasukan penyerangan yang berlari ke medan tempur. Sambil terus mengatakan agar mereka semua tidak panik dan membuat formasi pertahanan. Namun sepertinya itu tidak terlalu berpengaruh. Kekuatan orcs itu cukup tangguh hingga mampu menumbangkan beberapa prajurit dalam waktu beberapa saat saja. Di tengah pertarungannya, Skopan mengatakan bahwa mereka semua diserang saat tidak memiliki persiapan sama sekali. Dan itu bukan hal bagus. Jumlah orcs bahkan lebih banyak dari yang dilaporkan. Jika terus begini, mereka bisa mati. Di saat seperti itu, Ghislaine berteriak agar Skopan menoleh ke belakang. Karena terkejut, Skopan belum sempat memikirkan tindakan ketika melihat seorang ars dengan tubuh raksasanya berdiri dan hampir membunuhnya. Namun Ghislaine datang di saat yang tepat. Ia menarik bahu Skopan agar mundur, membuat Skopan terlempar ke belakang. Sementara Ghislaine kini bergerak maju dengan penuh keyakinan. Skopan yang melihat itu benar-benar terkejut, hingga ia hanya menatap Ghislaine dan menggumamkan nama tuannya itu. Tapi tanpa ragu, Ghislaine justru berlari dan melompat, lalu menebas tangan orc itu ketika dia berniat menebaskan pedang ke arah Ghislaine. Para prajurit beserta Skopan tampak terkejut dengan aksi tuan mereka. Sementara orc itu berteriak kesakitan ketika lengannya putus. Darah bersimbah di mana-mana. Lalu tak lama kemudian, ia kehilangan keseimbangan dan tumbang ke tanah. Ghislaine memungut pedang digunakan orc tadi, lalu berdiri bagai seorang pahlawan di depan jasad makhluk besar tersebut. Dia bergumam bahwa sepertinya dia tidak bisa menggunakan mana. Ghislaine menyesali seandainya dia kembali ke masa lalu lebih awal. Setelah itu, Ghislaine berbalik dan berjalan menghampiri Skopan. Ia bertanya apakah Skopan adalah ketuanya. Skopan yang masih terkesima hanya terdiam sambil mengatakan tuan muda dengan terbata-bata. Ghislaine mengabaikannya, ia justru mengulurkan tangan dan mengatakan berikan. Tubuh Skopan yang terjatuh di tanah karena didorong Ghislaine pun hanya bisa mematung. Ia tidak mengerti apa maksud tuannya. Lalu dengan tegas, Ghislaine meminta Skopan memberikan hak ketua padanya.
Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk menyemangati saya buat konten lagi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel saya. Terima kasih.